Bapak jangan bohong, kayaknya orang lari ke sini. Demi Allah, Pak. Ayo, Bapak nggak boleh bohong. Demi Allah, Pak, saya nggak tahu. Lari ke sini, Pak, orang. Saya mah nggak punya modal, Pak, jualan bensin. Asalnya jualan apa? Jualan bensin. Berapa modalnya dulu? 200.000. Kenapa 200.000 aja nggak punya? Bayangkan tengah malam saat Anda sedang istirahat di rumah sederhana Anda. Tiba-tiba pintu digedor oleh pejabat publik bersama rombongan yang mengaku sedang mengejar buronan. Rasa panik, bingung, dan takut tentu campur aduk. Namun, di balik interogasi yang tampak menegangkan tersebut, ada realitas sosial yang jauh lebih menyentuh. Potret sebuah keluarga kecil yang sedang berjuang melawan penyakit ginjal, himpitan utang beras, dan ketiadaan modal kerja. Mari kita bedah bagaimana sebuah ketegangan malam hari berubah menjadi momen kemanusiaan yang membuka mata kita tentang realitas masyarakat bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Bapak Edi tinggalnya di sini. Asli orang sini. Aslinya mana? Peleret. Peleret. Ini tinggal di sini di tanah siapa? Karena orang Korea. Tanah orang Korea. Bapak tinggal di sini dagang. Enggak, sekarang mah. Oh, kenapa nggak dagang? Ya, punya modal. Jadi sehari-hari makan dari mana? Ya, istri saya jualan kayak gini. Jualan apa? Ini saya lagi keadaan sakit. Bapak sakit? Ya, KTP-nya mana Bapak KTP-nya? ada. Ada suratnya? Suratnya ada, ini tuh cuman di ini ya, Mak. Ibu tadi kesini masukin orang ya? Pada momen ini, suasana terlihat sangat tegang ketika pemilik rumah dicecar pertanyaan seputar dugaan adanya orang kabur yang bersembunyi di dalam rumah. Secara psikologis, situasi seperti ini memperlihatkan bagaimana masyarakat kecil seringkali merasa serba salah dan takut saat berhadapan dengan figur otoritas. Namun, kepolosan dan ketulusan bapak serta ibu ini terlihat jelas saat mereka bersumpah tidak menyembunyikan siapapun. Pelajaran penting di sini adalah kejujuran warga sederhana yang tetap tenang mempertahankan integritas meski dalam tekanan rasa takut. Saya ngejar orang dari tadi. Siapa, Pak? Ngejar orang dari sana. Oh, Oh, nggak tahu, Larinya Pak. ke sini. Larinya di sini. Iya. Nggak tahu, Pak. Mungkin disembunyiin sama ibu di sini. Ibu, Bapak nggak boleh bohong. Ada orang lari ke sini. nggak tahu. Nggak saya. tahu, Pak. Saya Oh, habis dia bohong. jualan ke Kopo ke anak saya. Kalau nggak percaya, kalau Ibu jualan apa? jualan ke ini Makanan, makanan, itu makanan apa? Kemarin. Bapak jangan bohong, kayaknya orang lari ke sini. Demi Allah, Pak. Iya, tapi ada lari ke sini, Pak. Nggak tahu, Pak. Saya mah hanya mastiin ada orang lari ke sini. Nggak tahu. Saya mau berdua aja sama istri saya. Coba saya Baru periksa. nongkrong di- Ayo, Bapak nggak boleh bohong. Demi Allah, Pak, saya nggak tahu. Lari ke sini, Pak, larang. Saya ngejar dari Cikopo, Pak. Lari ke sini. Iya, lari ke sini hilang. Mungkin ke sono. Iya, mungkin masuk ke dalam. tahu. Ke dalam mana? Dalam sini. Ke sini mah nggak ada. Ini makan? Itu Ya, makanan saya aja kayak gitu. Ini Bapak makan sama apa ini? Sama sayur-sayur kayak gitu. Sayur apa ini? leor. Leor. Ya. Sama ini aja makannya. Ya, Kenapa nggak pakai daging? nggak punya, Pak. Kenapa nggak pakai telur? Nggak ada uang. Kan ibu dagang. Dagang susah cari duit, Pak. Susahnya kenapa? Ini apa ini? Ayam. Ayam. Ya. Ini ibu jualan ini. Mainan. Ini jangan bohong nih, Bu. Orang lari ke sini. Nggak tahu. Ya gimana? Ayo, jangan disembunyiin. Lari ke belakang kali. Sumpah aja, Hah? emang nggak tahu. Ibu asli Cijunti. Iya, Asli kelahiran sini. Hmm. Kenapa tinggal di tanah orang? nggak punya rumah, saya mah. Punya tanah. Ya masa ibu orang sini nggak punya warisan? Bahkan Ada, sih Ibu. dikasih sama ibu Namanya, saya, cuman nggak- dikasih. belum di ini. Belum apa? Belum dibangun, nggak punya duitnya. Oh. Bu, nanti kalau ketahuan ibu kenal loh, Bu. Enggak, saya mah demi Allah, demi Rasulullah, saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya
nerima orang masuk sini. Kayaknya larinya ke sini, Pak. Nggak tahu. Pokoknya Di ini nggak sono tahu. saya tidur, Kalau Pak. sini nggak tahu. Oh iya, palirnya ke sini kayaknya, Pak. Kalau ke sini ke belakang langsung. Ya bisa aja seset langsung lewat sini. Tapi nggak bisa ke sini, Bapak. Oh ya, loncat. Ya nggak tahu kalau loncat. Saya ngejar dari sana, Pak. Saya mau dari tadi berdua sambil nonton TV, pas ada geledek-geledek langsung saya matikan. Saya ngejar dari sana. Nggak tahu kalau gitu. Lari ke sini. Kan nggak mungkin. Di sini kan nggak ada lagi rumah kecuali rumah ini. Terus terang aja, saya nggak pernah kayak gituan, Pak, dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya nggak pernah maling-maling kayak gitu. Bukan maling, ada orang lari ke sini. Justru saya nggak tahu kalau orang lari ke sini, mana mungkin saya nerima. Orang lari ke sini orangnya bikin kejahatan di Cikopo. Dikejar sama saya dari tadi. Kejar, lari ke sini. Jualan kenapa? Saya mah nggak punya modal, Pak, jualan bensin. Cuma Asalnya jualan apa? jualan bensin. Berapa modalnya dulu? 200.000. Kenapa 200.000 aja nggak punya? Ketika obrolan bergeser ke alasan mengapa bapak tersebut berhenti jualan bensin eceran, terungkap fakta miris. Usahanya berhenti hanya karena kekurangan modal Rp200.000 dan kondisi fisiknya yang mengalami sakit ginjal. Di sisi lain, mereka memiliki BPJS tetapi tidak paham cara memanfaatkannya secara optimal. Ini cerminan nyata dari masalah literasi birokrasi kesehatan di akar rumput, di mana fasilitas jaminan sosial sudah ada. Namun, akses informasi dan pendampingan masih menjadi kendala utama bagi masyarakat menengah ke bawah. Saya mah sekarang mah udah nggak punya. Itu kan bensinnya di berapa? Berapa dan naik. Kenapa? Nggak bisa, cuma Pertamax doang. Sekarang Pertamax juga nggak jualan. Sayanya juga sakit. Oh, Bapak sakit apa? Sakit ini pinggang, ginjal. Sudah berobat. Nggak berobat, Pak. Kenapa nggak berobat? Nggak punya modal. Kan punya berobat. BPJS. Tapi baru bikin. Baru bikin. Kapan bikinnya? Udah paling berapa ya? 2 bulan yang lalu. Ya berarti kan sudah bisa pakai BPJS kalau 2 bulan dulu bikin. Yang bayarnya juga anak saya sekarang. Sudah bayar BPJS-nya? Iya. Berarti sudah bisa dipakai. Nggak pernah make. Kenapa nggak dipakai, nggak berobat? Ya nggak tahu itu mah, Pak. Bapak nggak tahu Cuma terus. kartunya KTP, kartunya nggak punya. Apanya nggak punya? Kartunya. Kan Bapak sudah bayar BPJS, berarti sudah dapat kartu. Ya kan bisa biasanya dibikin kartu. Terus? Tapi ini nggak dibikin kartu. Lo kalau daftar berarti nanti dapat kartu. Tapi nggak ada. Cuma bisanya KTP doang katanya. Loh, kan Bapak udah bayar BPJS. Iya. Berarti dapat kartu. Nggak ada kartunya. Katanya kartunya kemanain? Nggak pakai kartu katanya, Pak. Sekarang mah pakai itu KTP doang. KTP-nya sudah otomatis menjadi Iya. kartu. Bapak Kalau ginjalnya apa? Ginjalnya waktu di pabrik, Pak. Dulu kerja di pabrik mana? Di pabrik rimba. Di mana pabrik rimba? Di sini, di yang punya Oh, tanah. Bapak kena ginjal. Iya. Terus sekarang sudah mulai berobat belum? Sudah punya KTP, punya itu BPJS. BPJS baru bikin sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Sekarang berobatnya di mana? Nggak pernah berobat. Ya, kan sudah bayar BPJS, kenapa nggak dipakai? Ya nggak pernah berobat lagi, Pak. Kenapa? Ya nggak tahu. Ini anak saya kan di ini. Itu udah pernah dipakai belum bisa dipakai kalau saya mau ini. Saya mau berobat. Nggak tahu, coba aja katanya sama anak saya. Saya belum pernah, saya belum pernah dicek lagi. Sekarang terasanya apa, Bapak? Ini pinggang, Pak. Sakit? Iya. Ya nanti Bapak kalau nggak cepat berobat, Segitu aja nggak kuat. ya kalau nggak cepat berobat nanti Bapak bisa gagal ginjal. Sengangkat segitu aja. Iya, Bapak kalau nggak cepat berobat dari sekarang nanti Bapak bisa gagal ginjal. Kalau gagal ginjal Bapak harus cuci darah. Mata saya juga udah kayak gini. Iya, makanya harus berobat. Kenapa Bapak nggak berobat? Ntar saya mau dicek apa bisa apa enggaknya. Katanya kan sudah bayar BPJS-nya. Ya udah. Kalau sudah bayar BPJS-nya udah 14 hari, berarti bisa berlaku. Oh, saya nggak tahu kalau gitu. Punya beras nggak? Ya punya juga sedikit tuh. Mana berasnya? Tuh, Dikasih di gimana?
Saat ditanya mengenai persediaan dapur, terungkap bahwa beras yang dimakan didapat dari hasil berutang ke warung eceran. Fenomena utang kebutuhan pokok seperti beras dan pinjaman mingguan adalah realitas harian jutaan keluarga prasejahtera untuk sekadar bertahan hidup dari hari ke hari. Cara Kang Deddy mengalihkan interogasi menjadi sesi pengakuan utang menunjukkan pendekatan komunikasi yang mencairkan. Suasana tegang menjadi ruang empati yang solutif. Gentongnya. Ya, cuma segitu-gitunya doang. Kok ada rokoknya sih di gentong, Pak? Ya itu mah istri saya. Tradisi. Itu Tradisi. tradisi mungkin. Saya emang nggak tahu, nggak hafal kayak Oh, gitu. nyimpen di padaringan. Ya. Oh, ini si berasnya. Ya. Berasnya tinggal. Nggak segitulah. Ini beras dapat dari mana? Dibeli. Nganjuk. Nganyuk di mana, Ibu? Jangan bohong, Bo. Masa beras nganyuk? Lu di gunung. Oh, nganyuk berapa liter? Sagantang. Ah, segantang. Berapa segantang? Harganya 1 liternya 8.000. Oh, 8.000. Ini udah kosong sama sekali nih. Nggak ada. Oh, Belum dibayar. oh nganyuk. Ibu berapa nganyuk beras? Sagantang 80. Segantang 9.000. Ya. Segantang tuh 90.000. Ya. Ibu dagang tiap hari masa beras nganyuk? Kayaknya susah dari duit, Pak. Ya, ibu dagang apa? Ini mainan makanan kayak Makanan kayak gini. Keliling dagangnya kemana? Ya di sini aja. Nah, Nggak terus kemana-mana. susahnya gimana? Kenapa sekarang susahnya, masalahnya apa? Sepi. Sepi. Nggak ada yang belinya? Bukannya nggak ada. Pembelinya kurang. Kurang. Ah, kurang. Ah. Beras nggak punya, dagang nggak laku. Ya. Ditanya ada orang masuk ke sini nggak mau ngaku. Gimana sih? Udah ngaku aja. Ngaku bapak ini punya utang ke tukang beras. Oh. Ya. Oh, ngaku berapa punya utang ke tukang beras? 90, Pak, kalau sekarang. Nih, bayar. Ya, makasih, Pak. Apa lagi? Punya utang kemana lagi? Jangan ngarang, jujur. Utang kemana lagi? Ya kalau utang masih syariah. Utang? Iya. Berapa? Setorannya Setoran 200 per 2 minggu. Utangnya berapa lagi? Baru masuk berapa? kalau kamu kayaknya bukan Nginjemnya berapa? bisa Oh, setorannya 200 kali. kali 50 dua Nah, dua tahun. Bapak mau dagang bensin lagi nggak? Tapi Nih, Pak, Cuman KTP saya Pak, nggak ada ini Pak, gimana? nih KTP-nya. Oh. Nah. Ya makasih banyak Pak. Oh. Sama Pak, kasih banyak Pak. Titik balik paling emosional terjadi ketika tuduhan mengejar orang kabur akhirnya terjawab. Maksud kedatangan sebenarnya adalah memberikan bantuan modal usaha, melunasi utang beras, dan mengurus akses pengobatan ginjal sang bapak ke fasilitas kesehatan. Peristiwa ini memberikan pesan moral yang kuat. Kepedulian sosial yang efektif bukan sekadar memberi uang, melainkan menyelesaikan akar masalah, mulai dari modal perputaran ekonomi hingga jaminan kesehatan. makasih ya Pak. Sehat. Ya? Sehat. Kenal nggak sama ini? Oh. Kenal nggak? Oh, Pak Kadesnya. Iya Pak. Oh. Kenal kan Pak Kadesnya? Iya. Baik nggak? Baik. Baik. Jadi modal bensin punya? Ya. Ya kan? Tinggal nanti cek BPJS-nya. Ya. Nanti lapor ke Pak Kades. BPJS-nya berlaku apa nggak berlaku? Daftarnya di mana? Nanti dibetulin. Biar bisa berobat. Ini sudah terancam gagal ginjal. Kalau nggak cepat berobat, nanti Bapak harus setiap 2 minggu sekali cuci darah. Berat. Ya? Urusin nanti sama Pak Kades, diurusin. Biasanya? Ya. Besok. Kenal kan Pak Kades? Ya. Oke kan? Ya. Oh. Itu aja, Pak. Kenapa Ibu nangis? Ya? Sangat. Asih manunggalkan diri. Pertemuan tak terduga di tengah malam ini mengajarkan kita bahwa di balik pintu rumah yang tertutup rapat,
seringkali tersimpan perjuangan sunyi yang sangat berat. Bantuan yang tepat sasaran ditambah dengan penyelesaian masalah administrasi kesehatan dan modal usaha kecil bisa menjadi penyelamat hidup sebuah keluarga. Bagaimana pandangan Anda mengenai pendekatan belusukan malam hari seperti ini dalam melihat langsung kondisi masyarakat bawah? Tuliskan pendapat Anda secara bijak di kolom komentar di bawah.